Jadi anggaplah Toyota ini akan dibanderol atau harganya itu seharga 14 miliar. Halo Kisanak, apa kabar dan selamat datang kembali di Hilarius Satrio. Sekarang kita bakal ngomongin salah satu Toyota yang bakal jadi Toyota paling mahal di dunia. Coba gini deh, kalau misalnya kalian ditanya Toyota apa sih yang mahal, mungkin ada yang bilang kayak Crown. Oke, mahal, tapi bukan itu topik kita kali ini. Atau Alphard Vellfire, ya mahal juga, tapi masih ada yang lebih mahal. Kalau kita pindah ke Lexus gitu, Lexus LM350 kembarannya Alphard, ya mahal juga, tapi masih ada yang lebih mahal lagi. Lexus LS, limousine full sedannya ini dari Lexus, masih ada lagi. Oh, Lexus LFA, ya mahal, tapi masih lebih mahal lagi. Oke, jadi mungkin bukan dari Lexus, apalagi Toyota Century, sedan mewah yang khusus orang-orang penting di Jepang dan susah buat dibeli orang selain orang Jepang, dan nggak tahu kenapa tahu-tahu ada di sini gitu. Ya itu mahal juga dan sering disebut sebagai Rolls Royce-nya Jepang, cuma bukan itu topik kita kali ini. Karena topik kita kali ini adalah sebuah mobil ya bisa dibilang levelnya level hypercar, level Ferrari, McLaren, dan Porsche, tapi buatan Toyota. Kita akan bahas Toyota GR Super Sport. Ya, jadi mobil ini apa? Ini mobil sebenarnya mobil kenceng yang dibikin itu dari basicnya mobil balap lemang, mobil balap ketahanan ya. Jadi balap ketahanan di sini itu World Endurance Championship (WEC). Jadi yang dites tuh kayak kecepatan pasti, performa, keiritan, iritnya juga dites. Udah gitu kekuatan mesinnya, kuat maksudnya bandel gitu, tahan lama. Karena harus 1 hari muterin sirkuit tuh berterus-terusan gitu, nggak boleh rusak, nggak boleh aneh-aneh lah mesinnya. Terus harus ganti pembalap dan kerjasama tim juga diukur di situ. Dan Toyota punya mobil di balap itu namanya Toyota TS050, dan mobil ini pernah nangkring di Indonesia waktu Gias 2019 kemarin. Mobilnya sebenarnya kecil meskipun di foto kelihatan gede. Nanti gua gambarin ya sekecil apa. Jadi si Toyota GR Super Sport ini sebenarnya kayak versi yang bisa kita beli dari si TS050. Jadi kalau misalnya kayak Mercedes, mereka punya Mercedes AMG Project One atau AMG One itu turunan dari mobil F1 mereka. Nah, Toyota GR Super Sport ini turunan dari si Toyota TS050. Dan ngomong-ngomong lemang, ini Toyota sebenarnya menang 3 kali di Lemang, 2018, 19, sama tahun ini 2020. Dan mereka jadi pabrikan Jepang kedua yang menang di balap ketahanan Lemang setelah Mazda. Itu pun karena Porsche dan Audi keluar. Oke, jadi kan kalau Porsche kan menangnya 2015, 16, 17. Terus dilanjut sama Toyota yang menang 2018, 19, 20. Dan TS050 ini, si mobil balap Toyota, ini sebenarnya kenceng banget. Dia punya catatan waktu terbaik dan speed terkenceng di sirkuit Lemang. Jadi bukan mobil kaleng-kaleng. Dan habis ngeliat, oh si TS050 boleh juga nih, gimana kalau kita bikin versi yang bisa dibeli sama konsumen biasa, seperti itu. Makanya mereka di Tokyo Auto Salon, mereka bikin si GR Super Sport Concept. Kenapa namanya GR Gazoo Racing Super Sport Concept? Karena ini mobil yang kenceng beneran. Nanti kalau misalnya dikasih TRD Super Sport, itu yang kenceng body kitnya doang ya, bukan mobilnya. Jadi mobil ini sebenarnya kayak gimana sih? Oke, secara ukuran mobil ini nggak lebih panjang dari Toyota Kijang Innova. Beneran. Jadi kalau misalnya berdasarkan panjang pun dia lebih pendek daripada Innova, lebarnya juga cuma 1,9 meter. Nggak sampai 2 meter. Jadi kalau kalian lihat di foto sebenarnya mobil ini agak gede, tapi lihat nyatanya mungkin agak kecilan. Dan tingginya sih jelas nggak tinggi-tinggi amat ya. Buat apa mobil balap tinggi-tinggi. Dan ini nih, mesinnya. Kalau kalian kenal tuh Toyota di Indonesia ya, hybridnya kan banyak. Camry, CHR, Alphard, terus Corolla, Altis, Corolla Cross. Itu kan hybrid semua. Nah, di balap ketahanan ini Toyota juga pengen nge-showcase kalau hybrid kita bisa kita pakai buat balapan. Dan sebenarnya bukan hal baru ya kalau misalnya mobil kenceng ada yang hybrid. Coba absen, ada siapa aja? Ada Ferrari, McLaren P1, Porsche 918 Spider, BMW i8, i8, terus sama Honda NSX. Nah, kalau Honda kan ngetes hybridnya kan di F1, kalau Toyota ngetes hybridnya di balap yang gue bilang tadi, balap ketahanan. Dan si GR Super Sport ini katanya pakai mesin 2400 cc. Ya gue tahu 2400 cc itu cc-nya sama kayak Innova, tapi ada tapinya. Ini mesin balap dia pakai 6 silinder V6 ya, 2400 cc, V6 6 silinder, dan
twin turbo. Dan nggak cuma itu, udah pakai twin turbo dibantu sama sistem hybrid. Coba, kalau menurut kalian berapa kira-kira tenaganya? Nah, jadi si Toyota GR Gazoo Racing Super Sport ini tenaganya itu 986 horsepower. Dah. Itu nggak gini, 900 horsepower itu biasanya teritori kayak McLaren, Ferrari. Ini Toyota 900 horsepower. Gile. Mau sekencang apa coba larinya? Dan nggak cuma itu ya, Toyota tuh sengaja bikin mobil ini tuh dari scratch, dari nol, dan bener-bener nggak ada common part sama Toyota lain atau dari merek lain. Jadi kalau misalnya kalian tahu Toyota 86 kan dibikinnya barengan sama Subaru, Toyota Supra sama BMW, ini bikinan Toyota sendiri. Ini bukti kalau Toyota niat bikin mobil sendiri itu bisa jadi kayak begini. Ya cuma mungkin bikin mobil gini nggak sering-sering kali ya. Dan Toyota itu rencananya cuma bikin mobil ini sebanyak 20 unit buat seluruh dunia. Dan nanti kita bahas harga, dan mobil ini udah debut di acara balap kemarin di Le Mans di Perancis, dan bentuknya itu seperti ini. Dan kalau kalian penasaran kenapa kok mobil balapnya itu atapnya biasa, yang ini kok atapnya dipotong, ya ini prototipe yang cuma buat display doang, buat pameran doang, dan atapnya dipotong biar bisa nenteng piala Le Mans yang mereka menang tahun kemarin. Jadi kan kalau ada atapnya kan pialanya nggak muat ya, ini dipotong atapnya biar kita bisa bawa pialanya. Dan seperti yang gue bilang tadi, cuma ada 20 unit Toyota termahal sedunia ini buat seluruh dunia. Ini kalau Indonesia nggak dapat, ini kebangetan nih. Gue harap Indonesia dapat, dan meskipun cuma 1 unit doang, Indonesia harus dapat. Dan berapa harganya kira-kira? Jujur aja, harganya belum ada yang tahu. Cuma paling murah, sebenarnya gue yakin nggak akan murah. Cuma harganya nih paling bawah, kira-kira $1 juta. Berapa $1 juta? Jadi anggaplah Toyota ini akan dibanderol atau harganya itu seharga 14 miliar, 790 juta rupiah. Toyota 14 miliar, men. hampir 15 miliar malah, gila itu. Itu kalau dibeliin es cendol tuh kita bisa tenggelamin Pulau Jawa kayaknya. Mahal banget, gila. Ya jadi lihat, ini mobil balap Toyota yang paling kenceng yang bisa kita beli sebagai konsumen biasa. Kita nggak harus jadi pembalap buat belinya. 986 tenaga kuda, 2400 cc, 6 silinder, twin turbo, hybrid, hampir 15 miliar. Ya jadi Toyota bikin mobil ini karena di balap ketahanan nanti ada kelas hypercar yang ikut Toyota, Peugeot, dan lain-lain. McLaren juga ikut katanya. Dan sebagai aturan dari panitia balapnya, oke, kalau kalian pengen balap di kelas ini harus bikin minimal 20 unit versi yang bisa dibeli sama konsumen biasa di seluruh dunia. Kalau misalnya bisa lolos di kriteria itu, boleh ikutan kelas hypercar. Jadi Toyota bakal bikin, katanya selesai sekitar 2021-2022 kalau nggak telat ya. Dan nanti saat mobil itu selesai, kayaknya namanya nggak berubah, tetap Toyota GR Gazoo Racing Super Sport. Dan bakal jadi Toyota yang paling bertenaga dan paling mahal. 15 miliar itu pun bisa naik lagi harganya pas banget. Seperti apa mobil ini nanti kita lihat aja pas udah jadinya ya. Karena apa yang kalian lihat sekarang itu masih prototype. Gue sih penasaran bakal kayak gimana nanti mobil ini. Oke, sampai itu aja video kita kali ini. Makasih banget udah nonton. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentarnya, dan jangan lupa klik subscribe. Saya Hilarius Satrio, pamit undur diri. Hati-hati di jalan. Dadah.